Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pada kultum kali ini marilah kita sama-sama kita kaji tentang bab iman. Iman secara bahasa adalah tasdik. Tasdik itu diambil dari sodako, yusodiku, tasdikon. Artinya adalah membenarkan. Kalau secara syar'an adalah tasdiku bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ulima bidorurati lam lakon. Artinya membenarkan segala sesuatu apa yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dari agama. Dalam tasdik ini ada dua hal yang perlu, yaitu kalau bahasanya siga tasdik. Pertama harus ada iddi'an, yang kedua harus ada qabul. Iddi'an itu adalah mengakui, dan qabul artinya menerima. Jadi kalau seandainya hanya baru mengakui belum bisa menerima, itu belum tasdik, belum iman. Kita mengakui bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita, tetapi kita belum mau menerima apa yang diajarkan oleh Nabi. Nah, itu belum iman. Kita mengakui bahwa sholat itu fardu, tetapi kita belum mau mengerjakan sholat, maka itu belum beriman. Nah, dalam iman ini ada tingkatan-tingkatannya. Kalau rukunnya ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasulnya Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada takdir. Nah, di samping rukun iman itu ada tingkatan-tingkatan iman. Yang pertama ada yang dinamakan dengan iman taklid. Apa iman taklid? Iman taklid itu adalah al-jazmu bi qaulil ghair min ghairi ay ya'rifa dalilan. Ialah dia mantap dengan omongan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Kalau bahasa Sunda mah itu turut munding, kumaha cek guru. Jadi kalau ditanya Allah teh aya, Allah itu ada kata siapa? Kata Pak Ustaz. Nah, itu namanya iman taklid. Nah, hukuman orang yang iman taklid ini adalah yasihu imanuhu ma'al isyan bitakihi an-nafsu. Dia sah imannya, tetapi dia berdosa kalau dia meninggalkan, tidak belajar berpikir tentang dalil-dalilnya. Sah-sah imannya, tetapi dia berdosa kalau dia tidak mau berpikir tentang dalil-dalil. Yang kedua ada yang dinamakan dengan iman ilmu. Iman ilmu itu adalah ma'rifatul aqaid bi adillatiha. Dia mengetahui tentang akidah beserta dalil-dalilnya. Ketika ditanya Allah ada. Apa dalilnya adanya Allah? Ada cipta
Nah, dia mampu menjawab bahwa adanya Allah sebabnya adalah karena ada ciptaannya, itu tandanya dia sudah naik imannya. Yang pertama dari iman taklid, naik tingkatan menjadi iman ilmu. Nah, ini yang dinamakan dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Kan dalam surat At-Takasur juga ada alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin summa la tarawnaha ainal yakin. Jadi ada ilmu yakin, ada ainal yakin. Nah, jadi begini analognya, ilmu yakin dengan ainal yakin itu seperti kita dapat berita bahwa misalkan di pasar Jumat terjadi tabrakan, kita cuma dapat beritanya saja. Nah, itu baru ilmu yakin. Tetapi kalau kita sudah datang ke lokasi dan melihat terjadinya kecelakaan itu namanya ainul yakin. Nah, ada tingkatan yang ketiga, namanya adalah ainul yakin. Kalau ainul yakin, kalau yang ketiga itu adalah imannya iman iyan. Nah, iman iyan. Iman iyan itu adalah ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi. Fala yaqibu rabbuhu an khatirihi tarfata'in. Jadi dia mengenal Allah dengan merasa dekat hatinya sehingga tidak hilang Tuhannya dari hatinya sekejap mata pun. Jadi tidak merasa hilang. Allah itu selalu hadir dan selalu melihat. Nah, ini orang yang sudah merasa melihat atau merasa dilihat oleh Allah terus menerus. Mun bahasa orang magis karanjingan ku sifat sama jeung basorna Allah. Sudah merasa ditatap dan dilihat terus oleh Allah, merasa diintai oleh Allah. Dan ini namanya adalah makomnya makom muraqabah. Ketika ditanya baginda Nabi dengan tentang ihsan, ma'wal ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarok. Ketika kita ibadah itu harus seperti kita merasa melihat dan tahu. Kalaupun misalkan belum sampai ke sana, maka rasakanlah bahwa kita itu merasa dilihat oleh Allah. Nah, merasa dilihat oleh Allah ini namanya adalah makomnya muraqabah. Merasa dilihat oleh Allah. Yang keempatnya adalah ada lagi imannya iman hak. Kalau imannya iman hak, ini sudah beda lagi. Ru'yatullah biqalbihi. Dia merasa melihat dengan hatinya. Nah, ini dinamakan dengan makomnya makom musyahadah. Almarhum wa ajengan sampai menciptakan kalimah thayyibah. Kita sering baca di Al-Muhajirin ini dengan la ilaha illallah la mawjuda illallah. Artinya di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Itu teh sudah merasa bahwa dirinya itu kudrat jeung irodatna Allah. Jadi tos karanjingan ku kudrat irodatna Allah. Sanes karanjingan ku sama basorna Allah deui. Pami karanjingan ku sama basorna Allah mah makomna makom muraqabah. Pami karanjingan ku kudrat jeung irodatna Allah, nah itu sudah makomna makom musyahadah. Jadi mun ku abdi dietakeun mah uwa mah makom lagi sanes makom muraqabah tapi makomna makom musyahadah. Sabab ngarasa bahwa dirina di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. Nu kaduana la ilaha illallah la ma'budu illallah. Di dieu kieu ayeuna abdi bakti kadat Allah. Dina kudrat nu ieu. Nah, jadi merasa diri teh ku Allah dikiekeun teh. Gitu. Yang ketiganya adalah la ilaha illallah la matluba illallah. Di pidamal kalakuan pedah perintah dat Allah. Merasa bahwa tugas ini adalah tugas Allah.
apa yang dilakukan ini adalah tugas Allah. Yang keempatnya adalah la ilaha illallah, la maksuda illallah, dipidah mal kalakuan malar ridho nadat Allah. Hoyong dipikari ke Allah. Itu teh tingkatan atas makomna makom musyahadah sekali. Sanes makomna makom muraqabah deui. Sabab merasa dirinya ketika yang dilakukan hari ini adalah dasar Allah yang menakdirkan. Nah itu makomnya adalah makom musyahadah yang dinamakan dengan hakul yakin. Ya, hakul yakin. Jadi ada imannya tadi, ada iman pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, yang ketiga iman iyan, yang keempat iman hak, yang kelimanya adalah iman hakikat. Iman hakikat. Iman hakikat ini lebih tinggi lagi. Al-fana'u billah wa sakaru bi hubbihi fala yashhadu illa iya. Dia sudah fana dan sudah gila dengan kecintaannya kepada Allah, sehingga tidak ada yang di hadapannya kecuali hanya Allah. Allah, 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 dan itu sudah tidak ada makhluk yang lain dalam hatinya. Ini seperti Siti Jenar dulu ketika ditanya, kamu siapa? Saya Allah, 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 Allah. Nah, dia sudah tidak melihat siapa-siapa lagi. Nah, kalau kita dianalogkan dari iman yang tadi, iman muraqabah dengan ilmu yakin, dengan ilmu iman iyan, seperti begini. Ada seseorang yang ditinggalkan oleh istrinya atau suaminya. Ketika orang yang ditinggalkan saking merasa kehilangan, ketika dia datang ke rumahnya terus membuka lemarinya, di sana ada pakaiannya. Ketika dilihat pakaiannya, maka dia sebut istrinya, mama bari dirucutkeun cisocan. Mama terus nangis karena kecintaannya terhadap istrinya. Ketika seseorang melihat sesuatu tetapi bukan yang dilihatnya itu, tetapi yang ada dalam pikirannya, maka itu sudah mari. Jadi seorang suami ditinggalkan istrinya, ketika melihat bajunya, yang disebut bukan bajunya tetapi istrinya, mama, 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 berarti itu adalah makomnya bukan makom biasa lagi. Nah, bukan salah kedua-duanya. Yang satu benar, karena yang dilihatnya adalah dohiriyahnya pakaian. Tetapi yang satu yang dilihatnya bukan pakaiannya, tetapi yang memakainya. Gitu. Nah, kita pun sama. Ketika kita melihat hanya dohiriyahnya saja, berarti itu cuma hanya ilmu yakin saja. Tetapi kalau misalkan sudah melihat yang menciptakannya, nah itu sudah makomnya adalah makom hakul yakin. Itu sudah makomnya makom hak. Ya, imannya iman hak. Nah, yang satu, yang kedua, ini perlu kita pelajari. Karena iman ini tidak sah kalau misalkan kita hanya mengandalkan hanya pendengaran, hanya berita-berita saja gitu. Tetapi harus mengetahui dengan dalilnya. Karena tadi hukumnya berdosa kalau seandainya kita tidak berpikir tentang dalil-dalilnya. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga, keempat, kelima, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki. Dalam kitab Kasifatus saja tengahnya, dalam surat Safinah Najah, nah itu ada keterangannya. Dilihat saja di halaman 54 ada. Ya, bab itu bab iman. Nanti dicek aja di sana. Insya Allah mudah-mudahan kita semua itu bukan hanya sebatas iman taklid, bukan hanya sebatas iman ilmu, tetapi kita tingkatkan iman kita menjadi iman yang iyan, iman yang meningkat kepada iman hak, makomnya makom muraqabah, yang sehingga kita bisa menjadi orang yang senantiasa dilihat dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman kepada kita
dan Allah memberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Hadani wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.